Masyarakat Indonesia sepertinya selain sedih dan juga miris juga sangat geram yang melihat video yang viral di mana Andri Yunus disiram air keras di tempat terbuka, tepat di tengah keramaian yang seharusnya aman. Polisi memang sudah mengamankan 2 orang terduga pelaku. Tapi di belakang mereka ada sosok petinggi, otak utama dalam peristiwa ini. Hai para Sobat Channel. Di sini kita membahas kisah-kisah yang sedang ramai diperbincangkan, penuh emosi dan fakta menarik di baliknya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Andri Yunus. Jika Anda bertanya sejak kapan semuanya berubah, saya hanya bisa mengatakan bahwa hari itu awalnya tampak seperti hari biasa. Tidak ada tanda apapun yang memberi peringatan bahwa beberapa jam kemudian hidup saya akan terbelah menjadi 2 bagian yang berbeda. Sebelum kejadian itu, dan setelahnya, saya bekerja sebagai perwakilan kontras. Tugas saya sederhana jika dijelaskan secara singkat, tetapi kenyataannya tidak pernah benar-benar sederhana. Saya mendengarkan cerita orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mencatatnya, lalu berusaha memastikan kisah mereka tidak tenggelam begitu saja. Banyak dari mereka datang dengan wajah lelah dan suara yang bergetar. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang kehilangan rasa percaya terhadap negara. Selama bertahun-tahun saya sudah terbiasa mendengar kisah seperti itu. Saya juga sudah terbiasa menerima ancaman. Kadang melalui pesan singkat yang anonim, kadang melalui telepon yang diputus tiba-tiba setelah seseorang mengucapkan kalimat bernada peringatan. Awalnya saya takut. Siapapun pasti takut. Namun lama-kelamaan rasa takut itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan keberanian yang besar, tetapi lebih seperti kesadaran bahwa jika semua orang memilih diam, maka tidak akan ada yang tersisa untuk memperjuangkan kebenaran. Hari itu saya menghadiri sebuah pertemuan kecil. Tidak ada yang istimewa dari pertemuan tersebut. Kami membicarakan laporan yang sedang disusun, beberapa perkembangan kasus, serta rencana untuk bertemu keluarga korban pada minggu berikutnya. Percakapan berlangsung cukup lama. Ketika pertemuan selesai, langit di luar sudah mulai berubah warna. Sore itu udara terasa hangat, tetapi tidak terlalu menyengat. Orang-orang mulai keluar dari gedung satu persatu, sebagian masih berbicara sambil tertawa kecil. Saya ingat berjalan keluar sambil membawa tas berisi dokumen. Pikiran saya masih dipenuhi catatan dari pertemuan tadi. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan malam itu. Di luar gedung, suasananya ramai seperti biasanya. Kendaraan melintas tanpa henti. Suara klakson terdengar bersahutan dari kejauhan. Beberapa pedagang kaki lima mulai menata dagangan mereka di pinggir jalan. Semua terlihat normal. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Saya menuruni beberapa anak tangga menuju trotoar. Saat itu saya sempat berhenti sejenak untuk mengambil ponsel dari saku. Ada pesan yang belum sempat saya baca. Pesan itu tidak penting. Hanya pemberitahuan singkat dari rekan kerja tentang berkas yang perlu diperiksa. Saya bahkan sempat tersenyum kecil saat membaca pesan itu. Beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Saya mendengar langkah kaki yang bergerak cepat dari arah samping. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan. Banyak orang berjalan di sekitar saya saat itu. Namun langkah itu berhenti sangat dekat. Sebelum saya sempat menoleh, seseorang berdiri hampir tepat di depan saya. Yang saya ingat berikutnya adalah gerakan tangan yang sangat cepat. Seolah-olah waktu tiba-tiba melambat. Ada sebuah wadah kecil di tangan orang itu. Saya tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kemudian cairan itu terlempar ke arah saya. Pada detik pertama, saya tidak langsung mengerti apa yang terjadi. Saya hanya merasakan sesuatu yang mengenai wajah dan leher saya. Lalu rasa panas itu muncul. Bukan panas biasa. Rasanya seperti kulit saya terbakar dalam sekejap. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata yang tepat. Sensasinya seperti ribuan jarum yang menembus kulit secara bersamaan, disertai rasa perih yang semakin kuat setiap detik. Saya menjerit. Refleks pertama saya adalah menutup wajah dengan tangan, tetapi justru itu membuat rasa sakit semakin menyebar ke jari-jari saya. Cairan itu mengalir dari wajah ke leher, lalu ke bagian dada. Orang-orang di sekitar saya mulai berteriak. Beberapa mundur dengan panik, sementara yang lain mencoba mendekat. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lutut. Semua terasa kacau. Suara-suara bercampur menjadi satu. Ada yang berteriak meminta air, ada yang memanggil bantuan.
Saya hampir tidak bisa membuka mata. Rasa perih itu begitu kuat sampai-sampai saya tidak bisa berpikir dengan jelas. Napas saya menjadi pendek dan tidak teratur. Dalam keadaan seperti itu, pikiran saya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Apa yang baru saja terjadi? Seseorang mencoba memegang bahu saya. Saya mendengar suara pria yang terdengar panik mengatakan agar saya tetap tenang. Namun kata-kata itu terdengar jauh, seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh. Saya mencoba memaksa diri membuka mata sedikit. Dunia di sekitar saya terlihat kabur. Bentuk orang-orang hanya tampak seperti bayangan yang bergerak cepat. Di antara kekacauan itu, saya sempat melihat sosok yang berlari menjauh. Saya tidak bisa memastikan wajahnya. Jaraknya sudah terlalu jauh, dan pandangan saya sudah mulai tidak jelas. Namun saya ingat satu hal. Orang itu mengenakan pakaian yang sangat biasa. Tidak ada yang mencolok. Justru itu yang membuatnya sulit diingat. Seseorang kemudian menuangkan air ke wajah saya. Sensasinya sedikit meredakan panas, tetapi rasa perih itu tetap ada. Saya mencoba berbicara, tetapi suara saya keluar dengan sangat lemah. Yang bisa saya lakukan hanya memegang wajah saya sambil menahan rasa sakit yang terus menyebar. Ambulans datang tidak lama kemudian. Saya diangkat ke atas tandu, sementara suara sirene mulai meraung di jalanan. Saat pintu ambulans ditutup, dunia di luar perlahan menghilang dari pandangan saya. Langit sore yang tadi terlihat biasa kini berubah menjadi bayangan buram di atas kepala saya. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, kesadaran saya mulai naik turun. Saya mendengar seseorang menyebut kata, air keras. Saat itulah saya mulai mengerti. Serangan itu bukan kebetulan. Seseorang memang datang dengan tujuan menyakiti saya. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Sebelum cairan itu disiramkan, saya sempat melihat sesuatu yang aneh. Di seberang jalan, ada seseorang yang memegang ponsel dengan posisi yang sangat stabil, seperti sedang merekam. Pada saat itu, saya tidak memikirkan apapun tentang orang tersebut. Saya terlalu sibuk menahan rasa sakit. Tetapi sekarang, ketika saya mengingat kembali detik-detik itu dengan lebih tenang, ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya abaikan. Mengapa seseorang sudah siap merekam tepat pada saat serangan itu terjadi? Saya tidak ingat seluruh perjalanan menuju rumah sakit. Kesadaran saya seperti lampu yang berkedip. Kadang terang sejenak, lalu gelap kembali. Di sela-sela itu saya hanya merasakan dua hal yang sangat jelas. Rasa panas yang tidak kunjung hilang di wajah saya, dan suara sirene yang meraung tanpa henti. Ketika saya membuka mata lagi, lampu putih yang sangat terang menyambut pandangan saya. Bau antiseptik langsung memenuhi hidung. Untuk beberapa detik, saya tidak mengerti di mana saya berada. Lalu rasa perih itu kembali mengingatkan saya. Refleks pertama saya adalah mencoba menyentuh wajah. Namun seseorang segera menahan tangan saya. Jangan disentuh, kata sebuah suara. Suara itu tenang, tetapi tegas. Saya mencoba fokus melihat orang yang berbicara. Seorang tenaga medis berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya terlihat serius. Saat itu saya baru benar-benar sadar bahwa saya berada di rumah sakit. Beberapa perban menutup sebagian wajah dan leher saya. Setiap kali saya mencoba bergerak sedikit, rasa nyeri menjalar seperti api kecil yang masih menyala di bawah kulit. Saya mencoba berbicara, tetapi tenggorokan saya terasa sangat kering. Apa yang terjadi? Suara saya keluar sangat pelan. Tenaga medis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memastikan posisi perban di wajah saya tetap stabil. Bapak terkena cairan kimia, katanya akhirnya. Kami sudah membersihkan bagian yang terkena secepat mungkin. Saya menutup mata sebentar. Mendengar kalimat itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Cairan kimia, air keras. Dua kata itu berputar di kepala saya seperti gema yang tidak berhenti. Beberapa jam setelah itu berlalu dalam keadaan yang sulit saya jelaskan. Dokter datang bergantian memeriksa kondisi saya. Ada yang memeriksa mata, ada yang mengganti perban, ada pula yang menanyakan tingkat rasa sakit yang saya rasakan. Saya menjawab sebisanya. Di sela-sela pemeriksaan itu, pikiran saya terus kembali pada kejadian di depan gedung tadi. Gerakan tangan yang cepat, cairan yang dilemparkan ke arah wajah saya, lalu rasa panas yang datang tiba-tiba. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi bayangannya terus muncul berulang-ulang di kepala saya. Beberapa waktu kemudian, dua orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi datang ke ruangan perawatan. Mereka berdiri tidak jauh dari tempat tidur saya.
Salah satu dari mereka membuka buku catatan kecil. "Pak Andri," katanya dengan nada hati-hati, "kami ingin menanyakan beberapa hal tentang kejadian tadi." Saya mengangguk pelan. Gerakan kecil saja sudah membuat rasa nyeri di wajah saya kembali terasa. "Apakah Bapak sempat melihat orang yang menyerang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Saya mencoba mengingat kembali. Wajah orang itu hampir tidak terlihat jelas. Semuanya terjadi terlalu cepat. "Saya hanya melihat sekilas," jawab saya akhirnya. "Dia berdiri sangat dekat, lalu langsung menyiramkan cairan itu." Polisi tersebut menulis sesuatu di bukunya. "Apakah Bapak mengenali orang tersebut?" Saya menggeleng perlahan. "Tidak." Polisi yang lain kemudian mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Kami juga menerima sebuah video dari masyarakat," katanya. Video ini merekam kejadian penyerangan tersebut. Saya langsung menoleh sedikit ke arahnya. "Video?" Ia mengangguk. "Sudah mulai beredar di media sosial." Saya tidak tahu harus merasa lega atau justru khawatir mendengar hal itu. Di satu sisi, rekaman itu mungkin bisa membantu mengidentifikasi pelaku. Namun di sisi lain, saya tidak pernah membayangkan momen terburuk dalam hidup saya direkam oleh seseorang. Polisi itu kemudian memutar video tersebut. Layar ponsel diarahkan ke arah saya. Rekaman itu memperlihatkan trotoar di depan gedung tempat kejadian berlangsung. Beberapa orang terlihat berjalan seperti biasa. Lalu sosok saya muncul di dalam frame. Saya melihat diri saya sendiri berjalan keluar dari gedung sambil memegang ponsel. Beberapa detik kemudian, seseorang mendekat dari samping. Gerakannya cepat, terlalu cepat. Cairan itu terlihat jelas dilemparkan ke arah wajah saya. Lalu saya terjatuh. Video itu berhenti di sana. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik. Saya menatap layar ponsel itu cukup lama. Ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman, tetapi saya belum bisa menjelaskannya. Polisi tersebut mematikan video. "Kami sudah mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam kejadian ini," katanya. Saya mengalihkan pandangan ke arahnya. 2 orang? Iya, mereka sedang dalam proses pemeriksaan. Kalimat itu seharusnya terdengar melegakan. Setidaknya polisi sudah bergerak cepat. Namun entah mengapa perasaan saya justru semakin tidak tenang. Beberapa jam kemudian, setelah polisi meninggalkan ruangan, saya meminta salah satu perawat meminjamkan ponselnya sebentar. Saya ingin melihat video itu lagi. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Rekaman tersebut sudah menyebar ke berbagai platform. Saya menonton ulang video itu dengan lebih teliti. Kali ini saya tidak fokus pada diri saya sendiri. Saya memperhatikan orang yang menyerang. Posturnya sedang. Gerakannya cukup cepat. Ia mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencolok. Saya memutar ulang video itu sekali lagi. Lalu sekali lagi. Semakin lama saya menontonnya, semakin kuat perasaan aneh yang muncul. Ada sesuatu yang tidak cocok. Saya memperbesar gambar pada bagian ketika orang itu mulai mendekat. Gerakan langkahnya terlihat jelas. Cara ia mengangkat tangannya juga terlihat cukup detail. Saya berhenti sejenak. Lalu saya memutar kembali beberapa detik sebelumnya. Perasaan janggal itu semakin kuat. Bukan karena saya mengenali orang tersebut. Justru sebaliknya. Ada beberapa detail kecil yang terasa berbeda dengan apa yang saya ingat. Saya memejamkan mata sebentar, mencoba mengingat kembali detik-detik sebelum cairan itu mengenai wajah saya. Langkah kaki yang mendekat, bayangan seseorang yang berdiri sangat dekat, gerakan tangannya. Ketika saya membuka mata lagi, video itu masih berhenti pada frame yang sama. Saya menatap sosok di layar dengan lebih lama. Semakin lama saya memperhatikannya, semakin jelas satu hal yang mengganggu pikiran saya. Orang di video itu memang terlihat seperti pelaku. Namun ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya cocok dengan bayangan yang tersimpan dalam ingatan saya. Perbedaan itu kecil, sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat saya mulai bertanya-tanya. Apakah orang yang terekam dalam video itu benar-benar orang yang sama dengan yang berdiri di depan saya saat serangan terjadi? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Dan semakin saya mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa ragu itu muncul. Saya menonton video itu berulang kali sampai mata saya terasa lelah. Awalnya saya berpikir mungkin hanya perasaan saya saja yang terlalu sensitif setelah kejadian tersebut. Rasa sakit, kelelahan, dan tekanan tentu bisa memengaruhi cara seseorang mengingat sesuatu.
Namun setiap kali rekaman itu diputar kembali, perasaan janggal itu tidak pernah benar-benar hilang. Saya mencoba melihatnya dengan cara yang lebih tenang, seperti seseorang yang sedang mengamati sebuah bukti. Sosok dalam video itu berjalan dari sisi kiri layar. Gerakannya cepat, tetapi tidak terburu-buru. Tangannya membawa sebuah wadah kecil. Kemudian ia berhenti tepat di depan saya. Lalu cairan itu dilemparkan. Setelah itu semuanya berubah menjadi kekacauan. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang aneh dari rekaman tersebut. Bahkan orang yang tidak mengenal saya mungkin akan langsung percaya bahwa video itu memperlihatkan seluruh kejadian dengan jelas. Namun bagi saya, ada detail yang terasa tidak tepat. Saya memperhatikan cara orang itu berjalan. Langkahnya pendek dan cukup stabil. Saya mengingat kembali suara langkah yang saya dengar sebelum serangan terjadi. Dalam ingatan saya, langkah itu terdengar lebih berat, seperti seseorang yang memiliki tubuh sedikit lebih besar. Saya memutar ulang video tersebut lagi. Kemudian saya memperhatikan postur tubuhnya. Orang di video itu terlihat agak ramping. Ingatan saya mengatakan sesuatu yang berbeda. Saya tidak berani langsung menyimpulkan apapun. Ingatan manusia bisa saja keliru, apalagi dalam situasi yang penuh tekanan. Namun keraguan itu tetap ada. Beberapa waktu kemudian, dua penyidik kembali datang ke ruang perawatan saya. Kali ini mereka membawa beberapa dokumen dan sebuah tablet. Salah satu dari mereka duduk di kursi yang berada di dekat tempat tidur saya. "Pak Andri," katanya dengan suara tenang. "Kami ingin menunjukkan beberapa hal terkait perkembangan penyelidikan." Saya mengangguk pelan. Ia kemudian menyalakan layar tablet dan memperlihatkan beberapa foto. Foto pertama adalah wajah seorang pria yang terlihat sekitar usia dewasa muda. Rambutnya pendek, ekspresinya datar. "Orang ini salah satu yang kami amankan," kata penyidik itu. Saya memperhatikan foto tersebut cukup lama. Saya mencoba mencocokkan wajah itu dengan bayangan yang tersisa di ingatan saya. Namun saya tidak bisa memastikan apapun. "Apakah Bapak pernah melihat orang ini sebelumnya?" tanya penyidik itu. Saya menggeleng. "Tidak." Ia kemudian menggeser layar ke foto berikutnya. Foto pria lain muncul di layar. Wajahnya sedikit lebih tua, dengan tatapan yang terlihat gelisah. "Ini orang kedua yang kami amankan." Saya kembali mencoba mengingat. Namun hasilnya tetap sama. "Maaf," kata saya akhirnya. "Saya tidak bisa memastikan." Penyidik itu tampak memahami jawaban saya. Ia tidak terlihat kecewa. "Tidak apa-apa," katanya. "Kami hanya ingin memastikan apakah Bapak memiliki petunjuk tambahan." Beberapa detik ruangan itu kembali sunyi. Kemudian saya memberanikan diri mengatakan sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikiran saya. "Saya sudah melihat video penyerangan itu." Kedua penyidik tersebut saling berpandangan sebentar. "Iya," jawab salah satu dari mereka. "Video itu memang sudah beredar." Saya menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Ada sesuatu yang menurut saya aneh. Penyidik yang duduk di dekat saya sedikit mencondongkan tubuhnya. "Apa yang Bapak maksud?" Saya mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Orang yang ada di video itu, gerakannya sedikit berbeda dengan yang saya ingat. Keduanya langsung memperhatikan saya dengan lebih serius. "Berbeda bagaimana?" tanya penyidik itu. Saya memejamkan mata sebentar, mencoba menyusun kembali ingatan saya. "Langkah kakinya," kata saya perlahan. Dalam ingatan saya, langkah orang yang mendekat terdengar lebih berat. Saya membuka mata dan menatap mereka. Orang di video itu terlihat lebih ringan. Penyidik itu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Apakah ada hal lain? Saya berpikir sejenak. Ada satu lagi. Apa itu? Saat dia berdiri di depan saya, rasanya tubuhnya sedikit lebih besar daripada yang terlihat di video. Penyidik tersebut tidak langsung memberikan komentar. Ia hanya menulis beberapa kalimat di catatannya. "Saya tahu ingatan saya bisa saja tidak sempurna," tambah saya. "Semuanya terjadi sangat cepat." "Justru itu yang ingin kami dengar," jawabnya. "Detail sekecil apapun bisa membantu." Ia kemudian menyalakan kembali video yang tadi sempat saya lihat. "Coba Bapak perhatikan sekali lagi." Video itu kembali diputar. Kali ini saya menontonnya bersama mereka. Detik demi detik terasa lebih lama dari sebelumnya. Ketika sosok pelaku muncul di layar, penyidik tersebut menghentikan video pada satu frame. "Bagian ini," katanya.
Saya mengangguk pelan. Kami memperhatikan gambar itu bersama-sama. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Lalu penyidik itu memperbesar gambar tersebut. Bapak yakin ada perbedaan? Saya tidak langsung menjawab. Saya memandangi sosok yang tertangkap kamera itu dengan lebih teliti. Semakin lama saya memperhatikannya, semakin kuat perasaan aneh yang muncul di dalam dada saya. Akhirnya saya berkata pelan, saya tidak mengatakan itu bukan dia. Namun saya juga tidak yakin bahwa dia satu-satunya orang yang terlibat. Penyidik tersebut menatap saya cukup lama setelah mendengar kalimat itu. Apa yang membuat Bapak berpikir seperti itu? Saya mengalihkan pandangan ke langit-langit ruangan. Ingatan saya kembali pada satu momen yang hampir terlupakan. Momen yang sangat singkat. Sebelum cairan itu mengenai wajah saya. Saya ingat ada seseorang di seberang jalan. Kata saya. Dia memegang ponsel. Penyidik itu mengerutkan dahi. Seperti sedang menelepon. Saya menggeleng. Tidak. Saya menatap kembali ke arah mereka. Posisinya seperti seseorang yang sedang merekam. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Penyidik yang duduk di dekat saya perlahan menutup buku catatannya. Bapak yakin tentang itu? Saya menarik napas panjang. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jawab saya. Namun satu hal yang saya ingat dengan sangat jelas. Saya berhenti sejenak. Ponselnya sudah mengarah ke arah saya bahkan sebelum serangan itu terjadi. Kedua penyidik itu kembali saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, saya melihat sesuatu yang berbeda di wajah mereka. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sesuatu yang lebih serius. Seolah-olah mereka baru saja menyadari bahwa kasus ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Setelah saya mengatakan hal itu, ruangan kembali sunyi untuk beberapa saat. Kedua penyidik tampak memikirkan sesuatu. Salah satu dari mereka membuka kembali tablet yang tadi digunakan untuk memutar video. Ia memutar ulang rekaman tersebut dari awal. Kali ini ia tidak langsung memperhatikan orang yang menyerang saya. Ia justru menggeser layar sedikit demi sedikit, memperhatikan bagian-bagian lain dari video itu. Trotoar, orang-orang yang berjalan, lalu kendaraan yang melintas di jalan. Rekaman itu terlihat biasa saja pada pandangan pertama. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Namun penyidik itu kemudian menghentikan video beberapa detik sebelum serangan terjadi. Ia memperbesar bagian sisi kanan layar. Yang ini, tanyanya pelan. Saya memperhatikan layar tersebut. Di seberang jalan terlihat beberapa orang berdiri. Ada seorang pria yang tampak sedang melihat ponsel. Di belakangnya ada seorang perempuan yang sedang berbicara dengan temannya. Saya menggeleng pelan. Bukan yang itu. Penyidik itu menggeser video beberapa detik lagi. Kemudian ia berhenti pada satu frame yang lain. Di sana terlihat seseorang berdiri agak jauh dari kerumunan. Tangannya memegang ponsel di depan dada. Saya langsung merasakan sesuatu yang familiar. Coba diperbesar, kata saya. Penyidik itu melakukan apa yang saya minta. Gambar diperbesar sampai sosok itu terlihat lebih jelas. Namun kualitas video membuat wajahnya tetap sulit dikenali. Saya menatap gambar itu cukup lama. Sepertinya, dia, kata saya perlahan. Penyidik itu tidak langsung memberi tanggapan. Ia hanya memperhatikan sosok tersebut dengan serius. Posisinya memang seperti orang yang sedang merekam, gumamnya. Saya mengangguk. Itu yang saya ingat. Penyidik lain yang sejak tadi berdiri di dekat pintu kemudian ikut mendekat. Kapan Bapak pertama kali menyadari orang itu? Tanyanya. Saya mencoba mengingat kembali. Sebelum serangan terjadi, jawab saya. Berapa lama sebelum itu? Saya menggeleng sedikit. Saya tidak bisa memastikan. Mungkin beberapa detik, mungkin lebih. Penyidik tersebut menghela napas pelan. Menarik, katanya. Ia kemudian memutar video itu sekali lagi. Kali ini ia memperhatikan orang yang memegang ponsel tersebut dari awal sampai akhir. Ketika serangan terjadi, kamera tiba-tiba bergerak sedikit. Namun rekaman tetap stabil. Bagi saya, hal itu terasa semakin aneh. Jika seseorang kebetulan merekam sesuatu di jalan, biasanya kamera akan bergerak kacau ketika terjadi peristiwa tak terduga. Namun dalam video ini, gerakan kameranya tetap cukup terarah. Seolah-olah orang yang merekam sudah tahu kemana harus mengarahkan lensanya. Saya tidak langsung mengatakan hal itu kepada penyidik.
Saya hanya memperhatikannya dalam diam. Beberapa saat kemudian penyidik tersebut mematikan video. "Pak Andri," katanya, "kami akan menelusuri bagian ini lebih lanjut." Saya hanya mengangguk. Namun pikiran saya tidak berhenti di sana. Ada potongan-potongan ingatan yang mulai muncul kembali sedikit demi sedikit. Saya mengingat langkah kaki yang mendekat. Saya mengingat tangan yang tiba-tiba bergerak cepat. Namun ada satu hal lagi yang mulai terasa aneh. "Saya ingin menanyakan sesuatu," kata saya akhirnya. Kedua penyidik itu kembali menatap saya. "Silakan." Saat orang itu mendekati saya berhenti sejenak, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Saya merasa dia tidak datang dari arah jalan. Penyidik itu mengerutkan dahi. "Maksud Bapak?" Dalam ingatan saya, dia muncul dari sisi yang lebih dekat ke gedung. Penyidik tersebut langsung menoleh ke arah rekannya. Kemudian ia membuka kembali video tadi. Ia memutar bagian sebelum serangan terjadi. Benar saja, dalam rekaman itu, sosok pelaku terlihat datang dari arah trotoar dekat jalan, bukan dari arah gedung. Penyidik tersebut memperhatikan layar itu cukup lama. "Bapak yakin tentang ini?" tanyanya. Saya tidak langsung menjawab. Saya tahu ingatan saya mungkin tidak sempurna. Namun perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. "Saya ingat dia sangat dekat dengan saya," kata saya perlahan. "Lebih dekat dari yang terlihat di video." Penyidik tersebut memutar ulang bagian itu sekali lagi. Kami semua memperhatikan layar dengan penuh perhatian. Ketika video berhenti, ruangan kembali terasa sunyi. Beberapa detik kemudian penyidik itu berkata pelan, "Jika ingatan Bapak benar, maka ada kemungkinan video ini tidak merekam seluruh kejadian dari sudut yang sebenarnya." Saya menatapnya. "Maksud Anda?" Ia menutup tablet itu perlahan. "Ada dua kemungkinan," katanya. "Apa saja?" "Kemungkinan pertama, Bapak keliru mengingat arah kedatangan pelaku." Saya mengangguk kecil. Itu memang mungkin saja terjadi. "Dan kemungkinan kedua?" Penyidik itu tidak langsung menjawab. Ia tampak mempertimbangkan kalimat yang akan diucapkannya. "Kemungkinan kedua," katanya akhirnya, "orang yang terekam dalam video bukan satu-satunya orang yang berada sangat dekat dengan Bapak saat itu." Kalimat itu membuat dada saya terasa sedikit lebih berat. Saya terdiam cukup lama. Sementara itu penyidik yang lain kembali membuka buku catatannya. "Pak Andri," katanya, "kami ingin menanyakan satu hal lagi." Saya menatapnya. "Apakah Bapak pernah merasa diawasi sebelum kejadian itu?" Pertanyaan itu membuat saya berpikir sejenak. Dalam pekerjaan saya, rasa diawasi bukan hal yang benar-benar asing. Kadang saya melihat orang yang berdiri terlalu lama di dekat kantor. Kadang ada kendaraan yang terlihat mengikuti dari jarak jauh. Namun sebagian besar dari kejadian itu tidak pernah bisa dibuktikan secara pasti. "Saya tidak bisa memastikan," jawab saya akhirnya. Penyidik itu mengangguk pelan. Percakapan kami berhenti di sana untuk sementara waktu. Namun ketika mereka bersiap meninggalkan ruangan, satu pemikiran lain tiba-tiba muncul di kepala saya. Sesuatu yang sejak tadi terasa mengganggu, tetapi baru sekarang benar-benar terasa jelas. "Pak, panggil saya." Kedua penyidik itu berhenti dan menoleh kembali. "Ada satu hal lagi." "Apa itu?" Saya menarik napas perlahan sebelum menjawab. Jika orang yang merekam itu memang sudah mengarahkan ponselnya sebelum serangan terjadi. Saya berhenti sejenak. Berarti ada kemungkinan dia sudah tahu sesuatu akan terjadi. Kedua penyidik itu tidak langsung menjawab. Namun dari cara mereka saling berpandangan, saya bisa melihat bahwa pertanyaan itu bukan hanya mengganggu pikiran saya, melainkan juga mulai mengganggu penyelidikan mereka. Setelah percakapan itu, penyidik tidak langsung memberikan banyak tanggapan. Mereka hanya saling berpandangan sebentar. Lalu salah satu dari mereka mengangguk pelan seolah memahami arah pikiran saya. "Semuanya masih kemungkinan," kata penyidik itu dengan suara tenang. "Namun kami akan memeriksa semua detailnya." Saya mengangguk. Saat itu saya sadar satu hal. Dalam penyelidikan, setiap hal kecil bisa berarti sesuatu. Bahkan sesuatu yang pada awalnya terlihat tidak penting. Beberapa hari berikutnya, saya masih menjalani perawatan. Luka di wajah dan leher saya perlahan mulai membaik, meskipun rasa perih masih sering muncul, terutama ketika perban diganti. Rumah sakit memiliki suasana yang berbeda dari dunia di luar. Waktu terasa berjalan lebih lambat di dalam ruangan itu.
Saya sering terbangun di malam hari dan hanya menatap langit-langit sambil memikirkan kembali kejadian yang menimpa saya. Serangan itu sendiri sudah jelas. Seseorang menyiramkan cairan berbahaya ke arah saya dengan sengaja. Namun pertanyaan yang tersisa justru terasa lebih besar daripada kejadian itu sendiri. Siapa yang sebenarnya melakukan hal tersebut? Dan mengapa? Beberapa hari kemudian penyidik kembali datang. Kali ini mereka terlihat membawa lebih banyak berkas. Salah satu dari mereka duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Ia membuka map yang dibawanya. "Pak Andri," katanya, "kami ingin menyampaikan perkembangan penyelidikan." Saya memperhatikan wajahnya. Nada suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. "Kami sudah memeriksa 2 orang yang kami amankan," lanjutnya. Saya menunggu penjelasan berikutnya. Keduanya memang berada di sekitar lokasi saat kejadian. Namun, tanya saya, penyidik itu menarik napas sebentar. Namun bukti yang ada belum cukup untuk memastikan bahwa mereka pelaku utama. Kalimat itu tidak terlalu mengejutkan bagi saya. Sejak awal saya memang merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok. "Bagaimana dengan orang yang ada di video?" tanya saya. Penyidik itu membuka salah satu lembar dokumen. "Kami juga sedang menelusuri orang yang merekam video tersebut." Saya memperhatikan reaksinya dengan hati-hati. Apakah sudah diketahui siapa orangnya? Identitasnya masih dalam proses penelusuran. Jawaban itu terdengar sangat formal. Namun saya bisa merasakan bahwa kasus ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penyidik kemudian memperlihatkan kembali beberapa potongan gambar dari video yang sama. "Kami mencoba menganalisis pergerakan orang-orang yang terlihat di rekaman itu," katanya. Ia menunjuk salah satu bagian layar, termasuk orang yang memegang ponsel ini. Saya menatap gambar tersebut sekali lagi. Sosok itu masih tampak sama seperti sebelumnya. Berdiri agak jauh, memegang ponsel dengan posisi stabil. "Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan," kata penyidik itu. "Silakan." Ketika Bapak mengingat kembali kejadian tersebut, apakah Bapak merasa orang yang menyerang Bapak sudah mengenal posisi Bapak sebelumnya? Pertanyaan itu membuat saya berpikir cukup lama. Saya mengingat kembali langkah kaki yang mendekat. Cara orang itu berdiri sangat dekat dengan saya sebelum menyiramkan cairan tersebut. Dia terlihat tahu kemana harus bergerak. Jawab saya perlahan. Penyidik itu mencatat sesuatu. Seolah-olah dia tidak ragu. "Ya," kata saya. Ruangan kembali sunyi untuk beberapa saat. Kemudian saya berkata pelan, namun itu juga yang membuat saya semakin ragu tentang video tersebut. Penyidik itu mengangkat pandangannya. "Maksud Bapak?" Saya menatap layar tablet yang masih menampilkan potongan gambar dari rekaman itu. Dalam video, orang yang menyerang terlihat datang dari arah tertentu. Saya berhenti sebentar, namun ingatan saya mengatakan dia muncul lebih dekat dari yang terlihat di situ. Penyidik itu tidak langsung menanggapi. Ia hanya memperhatikan wajah saya dengan serius. "Jika memang ada perbedaan itu," lanjut saya, "berarti ada kemungkinan kita hanya melihat sebagian dari kejadian yang sebenarnya." Kalimat itu menggantung di udara cukup lama. Akhirnya penyidik tersebut berkata, "Itulah sebabnya kami tidak bisa hanya bergantung pada satu bukti." Ia kemudian menutup map yang dibawanya. "Sampai saat ini kami masih mengumpulkan semua kemungkinan." Saya mengangguk pelan. Percakapan kami tidak berlangsung terlalu lama setelah itu. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus diperiksa. Namun sebelum mereka meninggalkan ruangan, satu pertanyaan terakhir muncul di pikiran saya. "Pak." Penyidik itu berhenti di dekat pintu. "Ya." Saya memandangnya dengan serius. Jika orang yang ada di video itu bukan pelaku utama, apakah mungkin dia hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar? Penyidik tersebut tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa detik dalam diam. Kemudian ia berkata dengan nada hati-hati, "Dalam penyelidikan, kami tidak menutup kemungkinan apapun." Setelah mereka pergi, ruangan kembali sunyi. Saya bersandar perlahan di tempat tidur. Di luar jendela, cahaya sore mulai masuk ke dalam ruangan. Beberapa hari sebelumnya hidup saya masih berjalan seperti biasa. Saya menghadiri pertemuan, membaca laporan, dan menyiapkan berbagai hal untuk pekerjaan saya. Sekarang semuanya terasa berbeda. Wajah saya masih tertutup perban. Rasa sakit kadang datang tanpa peringatan. Namun luka itu bukan satu-satunya hal yang tersisa dari kejadian tersebut. Ada pertanyaan yang masih belum terjawab.
Siapa orang yang benar-benar berada di balik serangan itu? Apakah orang yang terekam dalam video memang pelaku yang sebenarnya? Atau hanya seseorang yang kebetulan berada di sana? Atau mungkin seseorang yang memang sengaja ditempatkan di sana? Semakin lama saya memikirkan hal itu, semakin jelas satu kesimpulan yang muncul di kepala saya. Serangan terhadap saya mungkin sudah terjadi dan berlalu. Namun kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, kemungkinan masih berada di tempat lain. Dan sampai kebenaran itu ditemukan, cerita ini belum benar-benar selesai.